بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahu azim. Ini kita pilah-pilah dulu. Jadi kita terjemahkan dulu. Ma yawaddu alladhina kafaru. Ya, itu dulu. Ya, coba dibaca. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik. Sedikit lagi coba. Tiada menginginkan diturunkannya. Udah. Tiada menginginkan. Mereka tidak senang, tidak menginginkan. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara simpel begini. Orang kafir dan orang musyrik tidak senang mereka. Ya, kepada siapa? Kepada Muhammad, kepada umat Muhammad. Nah, begitu. Itu terjemahan secara bebas. Sekarang kita lihat. Itu ma itu ada kalanya ma yadullu ala syai', menunjukkan kepada sesuatu. Ada nanti sesuatu yang disimpan di surga atau di mana saja. Kadang-kadang dengan ma. Ma itu juga itu berlaku manafi, ada manafi. Manafi itu ma meniadakan, artinya tidak. Ada manafi itu ada dua. Ada manafi biasa, ada manafi lil jinsi. Manafi biasa ini kalau masuk ke dalam kata kerja. Ini ma masuk dalam kata kerja. Kalau ma masuk dalam kata kerja, dia akan berlaku tajdid. Mana tajdid apa? Ketidaksenangan mereka itu sampai sekarang. Ya, jadi bukan pada masa Rasulullah saja, sampai sekarang. Karena ayat ini itu diturunkan gara-gara ada dua orang pemuda, namanya Tariq ya, Tariq. Satu lagi siapa itu? Yaman bin Yaman, ada bin Ibnu Yaman bin Yaman. Dua-dua mereka diajak oleh Yahudi, Kami sayang kepada kalian tuh, apa ikut Muhammad itu? Kami kan cinta kepada kalian ya, Pak. Daripada mati sia-sia, lebih baik ikut saja dengan kami. Maka turun ayat ini. Dan dua-dua tadi mereka ikut, Pak. Mereka ikut Yahudi tadi. Karena sudah dikatakan seperti itu. Kami kan sayang juga kepada kalian. Dijawab oleh Allah, ma yawaddul ladzina kafaru. Itu tidak benar, itu kata Allah. Yahudi itu, orang musyrik itu sampai kapanpun tidak senang sama kalian. Ya, Pak, tidak senang sama kalian. Itu kalau seandainya ma itu masuk ke dalam kata kerja. Ma yawaddul ladzina kafaru, selamanya tidak pernah, itu ditajdid. Tapi kalau seandainya ma ini setelah ma itu kata benda, itu maknanya apa? Menafikan kata benda itu sendiri. La ilaha illallah. Itu walaupun bukan ma tapi juga la nafi lil jinsi. Nanti ada ma nafi, boleh dengan ma, boleh dengan la. Artinya tidak ada yang disembah, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada ilah. Karena di dalam Taurat itu disebutkan iluhu. Tidak ada iluhu, tidak ada Tuhan-Tuhan itu. Tidak ada yang disembah itu. Ini menafikan namanya.
illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena dia masuk ke dalam kata kerja ma yawaddu, itu maksudnya Pak istimrar, terus menerus. At-tajdid ya Pak, tajdid. Jadi tajdid itu memang mereka itu selama-lamanya tidak senang. Siapa yang tidak senang itu? Ya, ini ada dua kelompok. Alladzina kafaru, diklaim oleh Allah itu adalah orang kafir. Siapa orang kafir itu? Maka min di sini adalah min bayan. Nanti ada mengatakan min tafsiriyah. Tapi ada yang mengatakan kalau min itu bukan tafsiriyah, tetapi an yang an tafsiriyah. Kalau ada an nanti an tafsiriyah. Kalau ini min bayaniyah namanya. Mana min bayaniyah dijelaskan secara rinci oleh Allah siapa orang kafir itu. Yang tidak senang kepadamu itu siapa? Dan sampai akhir zaman tidak senang itu siapa sebenarnya? Ada dua kelompok ini. Yang pertama min ahlil kitab, min ahlil kitab. Jadi dibuat min itu min bayan. Rupanya kelompok pertama dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Yang kedua ya Pak. Dari mana kita tahu Yahudi Nasrani ahlul kitab? Di dalam Al-Quran disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Ini juga diulang dua kali Pak. Ahlul kitab dan musyrikin. Tetapi ada kalanya ini kan dipisah, ahlul kitab sama musyrik. Tetapi ada kalanya Yahudi dari ahlul kitab itu mereka dua-dua, kafir juga, musyrik juga. Nasrani itu dua-dua juga, ada kalanya dia kafir, ada kalanya dia musyrik. Ya. Kalau ini kan dipisah, Pak. Mana yang ahlul kitab, mana yang musyrik. Ahlul kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Orang musyrik adalah penyembah patung atau yang menyembah selain Allah. Tetapi di dalam tafsir lain, termasuk Imam Sya'rawi mengatakan ada kalanya orang ahlul kitab ini dia dua digelar, kafir dan musyrik. Kenapa Yahudi digelar kafir dan musyrik? Dia menutupi dirinya terhadap apa yang ada di dalam Taurat. Dia menutupi dirinya untuk tidak memberitahukan kepada orang lain kalau Nabi Muhammad itu benar ada di dalam Taurat. Itu dikatakan kafir Yahudi. Kenapa Yahudi dikatakan musyrik? Karena Yahudi itu menjadikan Uzair ibnillah, Uzair sebagai anak Tuhan, anak Tuhan Uzair. Maka kalau seandainya seseorang sudah menjadikan yang lain sebagai Tuhannya, maka dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Yang kedua, Nasrani. Nasrani dikatakan kenapa dua? Kenapa dia kafir dan musyrik? Dia kafir karena menutupi isi Injil dan Taurat juga, menutupi isi Injil. Kemudian menutupi dirinya, tidak memberitahukan kebaikan kepada orang lain apa yang ada di dalam Injil. Satu. Yang kedua, mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ya. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Baitawi, itu an-nasara salasati aqsam. Nasrani itu ada tiga level, tiga model. Nasrani Pak, tiga model. Model yang pertama, manittahama anna Isa huwa Allah. Ya, jadi mereka itu ada yang mengklaim kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Satu. Yang kedua, manittahama anna Isa huwa ibnullah. Yang kedua, mereka mengklaim kalau Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Ini juga salah. Yang ketiga, manittahama anna Isa huwa abdullah. Jadi ada yang mengklaim kalau Nabi Isa itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Tuhan. Maka yang ketiga ini masih ada nih Pak. Ini masih ada yang ketiga. Mereka yang mengklaim itu masih ada. Ya, yang mengklaim kalau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika turun Nabi Isa ini ingin dibereskan. Yang mana dibereskan? Yang dua ini dibereskan. Sedangkan yang satu ini tidak. Ya. Kita lanjut. Ya, ini yang dimaksudkan dengan min di sini. Ini min ini adalah min bayaniyah. Artinya Allah terangkan hati-hati sama orang ini. Ya, hati-hati. Hati-hati sama yang mayawaddu itu, hati-hati. Mereka tidak senang. Mereka tidak senang. Akan kita lihat nanti tidak senang apanya, dalam hal apanya terhadap Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Kemudian yang kedua, walal musyrikin. Ya, nampak. Berarti ada dua kelompok di sini yang disuruh kita hati-hati. Kelompok yang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian satu lagi kelompok musyrik. Ya, ini termasuk di situ siapa? As bin Wa'il. Hati-hati sama mereka. Hati-hati sama Abu Lahab. Hati-hati sama Abu Jahal. Kelompok ini yang kedua pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika itu apa kata As bin Wa'il? Jadi Rasulullah berada di Madinah. Kemudian mereka dengan berbagai cara, termasuk waktu itu datang dengan Abu Sufyan. Dengan berbagai cara mereka datang ke Madinah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Allah mengatakan jangan pernah lunak sama orang musyrik. Jangan pernah lunak sama orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Yang sama menduma. Yahudi, Nasrani, orang musyrik itu sama. Ketika mereka datang, apa kata As bin Wa'il? Mereka sebelumnya minta jaminan ke Rasulullah karena mereka takut nanti sebelum sampai ke Madinah sudah dibunuh oleh sahabat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya jamin kalian sampai kemari selamat, pulang juga selamat. Maka mereka berani datang ke Madinah. Rasulullah waktu itu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata As bin Wa'il ketika sampai ke Madinah? Ya Muhammad, kalian tidak perlu lagi beribadah. Tidak perlu beribadah kepada Tuhan kami, tidak perlu. Kalian tidak perlu menyebutkan Tuhan kami Lata, Uzza, Manat, tidak perlu. Cuma kami minta satu hal saja. Ketika kalian beribadah, tolong ingat-ingat juga Tuhan kami di dalam hatimu. Itu saja permohonan kami, lain tidak. Nabi Muhammad sudah diam. Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya dan minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya menebas leher As bin Wa'il. Rasulullah mengatakan jangan. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Ma ja'alallahu li rajulin fi qalbaini min jawfih. Mungkin terbalik-balik ayat ini. Allah tidak menjadikan di dalam satu hati itu ada dua keyakinan. Maka Allah melarang untuk mengingat-ingat Tuhan mereka. Tidak boleh ya Muhammad. Kalau kamu ada dua hati di sini, tidak mungkin kamu itu akan beribadah kepadaku, tidak mungkin. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. La yumkin ayatajamma' baina hubbaini. Tidak mungkin di dalam satu hati ini ada dua cinta di sini. Hubbud dunia wal akhirah. Cinta dunia dan akhirat itu tidak mungkin, kata Imam Ghazali. Kalau ada yang mengatakan saya cinta sekali kepada dunia, saya cinta juga kepada akhirat, bohong nih. Kalau dia sudah cinta kepada dunia, dia pasti tidak cinta akhirat. Kalau dia cinta akhirat, dunia dia tidak akan cinta kepada dunia. Jadi bagaimana caranya? Dunia itu sebagai ladang dia untuk bisa dapat akhirat, itu saja. Ya, jadi itu saja. Jadi artinya setelah diberikan bekal, dia pergunakan bekal itu untuk dapat akhirat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kail sudah ada. Untuk apa kail itu? Untuk dapat ikan. Jadi bukan bangga dengan kail itu, Pak. Lunanyo saya punya ini. Bisa nggak kita dengan itu kita bisa dapat akhirat? Saya banyak harta, bisa nggak dengan banyak harta kita bisa dapat akhirat? Saya sehat tubuh, bisa nggak dengan sehat tubuh kita bisa dapat amal ibadah? Bisa dapat pahala dari situ. Jadi baik bangga tentang lun ayu tubuh lun sehat lun tiada mati meninggal dunia. Bisa nggak dengan sehat ini kita beribadah? Bisa nggak kita dengan anak yang saleh itu bisa kita ambil manfaat untuk berdoa kepada kita? Bisa nggak? Ya. Jadi jangan bangga dulu saya punya ini punya. Untuk apa punya itu? Tapi tidak ada manfaat. Ya. Kita ulang lagi sedikit lagi. Nikmat itu kata dalam kitab Siratul Talibin, an-nikmatu ma yantafi'u wa la yamtalik. Yang dikatakan nikmat itu sesuatu hal yang bisa diambil manfaat, bukan dimiliki. Seorang bisa memiliki air, Pak, tapi dia tidak bisa minum air. Kenapa? Babah kena penyakit, Pak. Tidak bisa kena air mulutnya, Pak. Berarti bukan nikmat itu. Seorang itu harus mengambil manfaat, bukan memiliki saja. Seorang bisa bangga dengan mobilnya. Mobil saya 1 miliar, 2 miliar, 3. Kepu mobil 2 miliar kalau kita stroke di rumah. Artinya kita tidak bisa mengambil manfaat. Bisa kita miliki, tapi tidak bisa kita ambil manfaat. Ya rugi saja, Pak. Rugi saja untuk apa? Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya hati-hati sama dua kelompok ini. Jadi dua kelompok ini, mereka itu omongan mereka jangan pernah didengar, ya, Pak. Jangan pernah didengar. Tetapi kata Allah di dalam Al-Quran, kalau seandainya wa idzastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka mengajak berdagang, ya pakai berdagang, ya, Pak. Yahudi ajak berdagang, Nasrani ajak berdagang, musyrik ajak berdagang. Fa'ajirhum, berdaganglah dengan mereka. Tapi dengan syarat kata Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Tapi dengan punya visi misi kalian. Dengan kalian berdagang paling enggak kalian sudah bisa berdakwah, mendakwahi mereka. Bagaimana mendakwah? Kalian ajarkan kejujuran sama mereka. Kalian ajarkan etika kepada mereka.
Paling enggak mereka ada 1-2 itu, akhirnya apa? Mereka mengikuti kamu. Ya, boleh hatta yasma'a kalam Allah. Tapi kalau terbalik, lebih baik jangan berdagang. Bagaimana terbalik? Mereka, kita berdagang dengan mereka, tapi perangai kita sudah sama seperti perangai mereka, ya Pak. Sudah pakai celana pendek, nak pakai baju putar-putaran kedai, Pak. Ketika ditanya kenapa, ngelun buntung, ilu buntung, hanya itu saja itu, Pak. Ya, Pak. Yang terpengaruh, kita terpengaruh dengan mereka, bukan mereka terpengaruh dengan kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Boleh nggak kita makan punya orang Yahudi, punya orang Nasrani, dan punya orang-orang musyrik? Boleh nggak? Sesuatu hal yang dibawa ke kita. Ya, Pak. Atau boleh nggak menikah dengan orang-orang non Muslim? Orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang musyrik? Boleh nggak? Ya. Kejadian ini terjadi di Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa kata Rasulullah? Apa yang dimakan oleh Yahudi, nanti kita perhatikan baik-baik, cermat baik-baik, jangan sampai sekarang kita bawa seperti itu juga, tidak. Apa yang dimakan oleh Yahudi boleh kalian makan. Apa yang dimakan Nasrani boleh kalian makan. Apa yang halal bagi mereka halal juga bagi kalian. Dan boleh menikahi ahlul kitab. Ini ketika berada di Madinah dan Al-Quran turunnya belum sempurna. Ketika Al-Quran sudah sempurna turunnya, itu tidak berlaku lagi, Pak. Disitulah mereka merubah Taurat, ya, merubah Injil dan Taurat. Sesuatu hal yang haram sudah jadi halal, yang halal menjadi haram. Kamu lawak-lawak. Secara otomatis ketika turun Al-Quran yang itu tidak berlaku lagi, Pak. Tidak berlaku lagi. Hukumnya tidak berlaku lagi. Ya, Pak. Apapun yang mereka makan, belum tentu bisa kita makan. Walaupun mereka itu ahlul kitab. Yang dipegah, kenapa ambil dari Yahudi? Ya, Rasulullah pernah mengambil dari Yahudi. Betul. Ketika berada di seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ini daging dari Yahudi ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Samillah, bacalah bismillah pada daging itu. Kemudian makanlah daging itu. Ini apa? Rasulullah masih ada keyakinan. Sebagian Yahudi dan Nasrani mereka itu menyebutkan juga nama Allah, ya Pak. Kenapa? Di dalam Taurat itu mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah turun Al-Quran secara sempurna, Rasulullah SAW mau wafat itu, al-yauma akmaltu lakum, sudah sempurna, tidak berlaku lagi hukum itu, tidak boleh lagi. Dan tidak ada lagi pun, coba kita ditanya ahlul kitab, apa ahlul kitab? Bahkan dia beribadah pun tidak, ya, ibadah pun ini mereka pun tidak. Kalau dikatakan saya ahlul kitab, kamu ada salah enggak? Datanya enggak. Kalau ahlul kitab itu dalam perjanjian lama, itu Nabi Musa alaihissalam itu salat. Kenapa? Mengikuti isi Taurat. Bagaimana salatnya? Dalam tafsir Al-Qurtubi dan dalam tafsir At-Tabari, min sifati salati Bani Israel, sifat salat Bani Israel itulah Yahudi. Mereka salat 4 rakaat. 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Ya, nah. Kalau mereka betul ahlul kitab, mereka pasti salat di pagi hari 2 rakaat, 2 rakaat malam hari. Itu mayang dan teputan, kita ahlul kitab. Bagaimana mau menikah dengan ahlul kitab? Ya, nah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan Nabi Isa mengatakan apa? Wa rasulan ila Bani Israel. Saya rasul untuk Bani Israel. Artinya melanjutkan estafet Nabi Musa alaihissalam. Maknanya Nabi Isa juga mengajarkan salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Maka Nabi Isa mengatakan, ausini bis salati wa zakah. Saya diwahyukan oleh Allah untuk memberitahukan Bani Israel untuk salat dan bayar zakat. Bukan salat seminggu sekali, tidak. Titik urah namanya. Ada nggak mereka lakukan? Tidak. Bagaimana mau jadi ahlul kitab kalau seperti itu? Ya bukan ahlul kitab. Sama seperti orang mengatakan, lo nurung mukmin, dia semayang tak teputan, kita mukmin kan ya? Lo nurung mukmin. Kalau tidak semayang berarti apa namanya? Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, yang membedakan antara muslim dan kafir itu as-salah. Maka Rasulullah nggak berani ngomong, new kafir, di kafir. Rasulullah supaya manusia mencerna saja. Pembeda mukmin dengan orang kafir adalah salat. Maknanya apa? Kalau dia salat dia mukmin, kalau tidak salat dia kafir. Ya, nah. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan kafir, tidak pernah. Cuma apa? Supaya dia mencerna sendiri dengan kepalanya. Kalau tidak salat berarti kafir. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang seorang menikahkan anaknya dengan orang tidak salat juga akan bermasalah, ya, Pak. Kenapa? Karena tidak salat dia tidak salat. Apalagi dengan ahlul kitab, ipengaruh ahlul kitab itu mayang tanji ya Pak. Yang mayang beda. Kalau mereka betul ahlul kitab, ada nggak dijalankan di isi Taurat dan Injil? Ya,
Itu pun tidak. Debu Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menginterogasi seorang laki-laki orang Australia, Pak. Saya tanya agamanya apa? Katanya Kristen ya, Pak. Saya tanya sama dia, "Kamu ada ibadah enggak?" "Ibadah bagaimana?" "Berarti kamu saja tidak tahu bagaimana agamamu." Loh, Pak. "Kamu enggak tahu kan agamamu? Tahu enggak isi Injil?" "Enggak tahu juga." Apa juga katanya Nasrani loh, Pak. Apa juga katanya Nasrani? Dalam agama Nasrani itu, Nabi Isa sendiri mengatakan ausani bis salati wa zakah, untuk bayar zakat. Rupanya bayar zakat itu bukan syariat dalam Islam saja. Bayar zakat itu sebelumnya sudah suruh bayar zakat. Dalam Taurat suruh bayar zakat, dalam Injil suruh bayar zakat. Bagaimana mau katakan mereka ahlul kitab kalau zakat tidak, salat tidak, apapun tidak? Jangankan mereka, seorang mukmin saja mengatakan mukmin tidak benar kalau dia tidak salat. Ya. Maka statusnya sudah berubah, bukan mukmin lagi. Kenapa? Karena dia tidak salat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati sama dua kelompok ini. Kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, dan kelompok musyrik. Apapun yang mereka lakukan, menawarkan bantuan dan lain sebagainya. Ini seperti yang terjadi pada Huzaifah dan Tariq tadi, Pak. Huzaifah dan Tariq, Huzaifah bin Yamani, dari Yaman beliau. Didatangi oleh orang Yahudi, "Kalian gabung saja sama kami, sayang kami lihat kalian bersusah payah bersama Muhammad dan lain sebagainya." Mereka dua orang ini berpikir, ya juga, Pak. Kalau sama Yahudi ini, mereka lunak, diberikan ini, diberikan jabatan, hijau, padahal sebenarnya tidak, kata Allah. Tidak. Ma yawaddu, kata Allah. Ma yawaddu artinya apa? Ma yatamanna. Tidak ada di kepala mereka itu untuk bisa berteman dengan dengan orang mukmin, tidak ada dalam istilah mereka. Jadi mereka itu nanti akan kita lihat ada masalah apa mereka dengan keturunan Nabi Muhammad. Ada masalah apa mereka dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka keturunan Nabi Isa itu kan bermasalah, Yahudi, Nasrani semua bermasalah, Pak. Mereka tidak senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita lihat sebabnya itu apa. Ayyunazzala alaikum min khairin. Ya, coba dibaca lagi. Dan Allah Bukan. Terus Bukan, di belakang lagi. orang-orang yang musyrik tiada menginginkan diturunkan suatu kebaikan. Ya, sudah. Mereka tidak senang Allah menurunkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Ini namanya antafsiriyah namanya. Mana antafsiriyah? Dijelaskan secara rinci. Tahu nggak kamu? Kenapa mereka tidak senang kepadamu? Tahu nggak kata Allah? Tahu nggak kamu kenapa mereka benci sekali ke Nabi Muhammad? Tahu nggak kamu? Ya, memang cerita tentang kebencian mereka pada Nabi Muhammad itu kan baru muncul. Baru muncul setelah lahir kalau Nabi Muhammad itu ketahuan kalau bukan keturunan Bani Israel. Itu saja. Kalau Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan Nabi Ismail itu bukan Bani Israel. Yang Bani Israel itu keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Mereka menginginkan kalau keturunan Nabi Nabi terakhir dan Rasul terakhir itu berasal dari keturunan Bani Israel. Tetapi kan tidak, bukan keturunan. Itulah yang membuat mereka tidak senang pada Nabi Muhammad SAW. Ketidaksenangan itu dalam kajian tasawuf namanya hasad atau dengki. Ya, hana senang kalau engkau dengki melihat orang. Penyakit dengki kalau kita lihat dalam kajian tasawuf itu bisa menyebar, ya, Pak. Menyebar ke seluruh tubuh penyakit dengki itu, Pak. Jadi seperti apa? Seperti kita tanam sesuatu di musim hujan. Jadi mudah sekali dia tumbuh. Ya, Pak. Jadi bukan seperti musim kemarau susah tumbuh. Ini mudah sekali tumbuh. Maka kalau sudah ada dengki di dalam hati, penyakit lain itu muncul semua. Penyakit riya muncul, takabur muncul, sum'ah muncul. Semua muncul, Pak. Kalau sudah ada dengki itu, Pak. Maka hilangkan dengki ini, maka semua penyakit akan hilang. Maka yang membuat mereka tidak senang dengki mereka saja, itu saja, Pak. Ya, sudah. Ini salah satunya. Kemudian yang lain, apa yang membuat mereka tidak senang? Min khairin mir rabbikum. Apa maksud min khairin mir rabbikum? Syekh Tantawi mengatakan min khairin itu apa? Khairin itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada orang mukmin, nikmat kelebihan yang diberikan kepada orang mukmin itu tafsiran yang yang pertama ya. Diberikan nikmat ini, diberikan, mereka melihat kok orang mukmin itu sudah tidak punya harta, tidak punya apa, kok masih senang mereka. Kok senang jiwanya? Pengdan tapudan, tapi kenapa bisa tertawa? Itu mereka juga nggak senang juga.
Itu kan kenikmatan, Pak. Makanya ketenangan jiwa, kesenangan. Seorang kenapa bisa tersenyum ya, Pak? Karena jiwanya tenang ya, Pak. Ada orang banyak harta muka nggak tersenyum, Pak. Mukro muka sepi, mukro muka sepi. Jadi kesenangan itu mereka lihat dari muka. Kok bisa senang mereka? Berarti hatinya senang, Pak. Padahal sudah kita hancurkan, kita buang, kenapa masih senang, Pak? Karena itu yang membuat mereka tidak senang. Supaya apa? Kok bisa senang? Karena nikmat itu kan susah dicari. Kelebihan itu susah dicari, Pak. Ketenangan jiwa kan susah dicari, tidak bisa dibeli ketenangan jiwa. Terima kasih.